Eee, kan informasi yang beredar di luar sana itu kalau ini tentang LPDP, Hmm. itu kan agak sulit untuk masuk di situ. Nah, ini dia. Sebenarnya yang saya lihat dari Heeh. pemerintah pusat ini, mereka diskriminasi tapi dalam hal positif. Jadi Oh, oke, I di see. bawah di bawah afirmasi itu mereka buat lagi ada putra-putri Papua. Mhm mhm Di mhm. situ eh, mereka hilangkan persyaratan IPK Oke, eh, jadi dan persyaratan bahasa. mmm, Ah, sabar sabar sabar. Di LPDP itu yang dimaksud tadi berarti skema skema. penerimaannya? Ya, benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di Positif Podcast, obrolan yang benar bersama saya Fadli Haza. Nah, apa kabar teman-teman sahabat positif di luar sana? Saya harap semuanya sehat ya. Semuanya diperlancar kegiatannya dalam sehari-hari. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, episode kali ini kita kedatangan narasumber andalan, salah satu putra daerah terbaik yang masih sangat muda. Yang berhasil lulus beasiswa LPDP untuk program doktor atau S3 di luar negeri dengan jurusan teknik sipil. Selamat datang Robert Evander Maidutga STMN. Ya, Selamat datang di studio kami. terima kasih ya. Oke, baik. Bagaimana kabar? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Sehat ya. Ya, Nah, hari ini kita mau bahas tentang peluang beasiswa bagi putra-putri Papua. ya, Yang saya rasa itu peluangnya sangat terbuka sekali, tapi mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu tentang informasi beasiswa ini. Entah minimnya informasi kah atau eh, kadang mungkin belum pernah mencoba untuk mencari. Makanya hari ini kita mau bahas tentang itu karena posisinya Kakak Robert ini sudah eh, lulus untuk ya, mendapatkan beasiswa S3 dan itu di luar negeri. ya, benar. Seperti itu ya? Ya, Oke. Tapi sebelum untuk membahas ke sana, mungkin saya mau bertanya soal backgroundnya dulu Kak. ya. Lahir besar di Lahir besar di Sorong, Sorong, terus terus sampai SMP, SMP. setelah itu pindah ke Raja Ampat, Di SMA Negeri 1 Raja Ampat di ber- Wasai. Oke, berarti alumni SMA Negeri 1. Ya, Luar biasa, SMA Negeri 1 Raja Ampat. Oke, oke, oke. Setelah itu, setelah itu berangkat ke Denpasar, mm, eh, ambil jurusan teknik sipil, S1. S1 di Universitas Pendidikan Nasional. Mm, Setelah tamat 2018, mm. eh, kerja ada setahun kerja di Bali, Oh, di konsultan pengawas gedung. berarti setelah selesai 2018 Ya, bulan sem- Agustus. Ya, sempat kerja di Bali. kerja di Bali. Sekitar Setelah itu baru baru pindah ke Jogja untuk 2019. untuk Saya lanjut daftar untuk S2. S2. Oh, saya kira dari apa namanya dari S1 itu lanjut ke jenjang S2. Eh iya, dari S1 itu kan lulus dulu. Setelah Iya, lulus maksudnya kerja. maksudnya saya kira itu tidak ada jeda untuk kerja di situ. Oh, Saya kira setelah S1 selesai lanjut S2 gitu. kebetulan kan gap dari 2018 bulan Mhm, Agustus saya lulus mhm. sampai kan kuliah 2019 itu bulan Agustus juga. Jadi dalam Oh, setahun itu untuk mengisi waktu saya makanya kerja. kerja. Ya, Oke, oke, oke. Nah, jurusannya berarti teknik sipil. ya, Gelar Master of Engineering. ya, S2-nya. Oke. Ya, S2-nya. ya. Bidang Bidang geoteknik. geo Jadi apa itu? geoteknik itu, jadi sipil itu ada, ya kalau tidak salah Mhm. ada 8 konsentrasi. Oke, salah satunya Salah geoteknik. satunya geoteknik, benar. Geoteknik ini tentang apa ini?
Geoteknik ini tentang bagaimana merencanakan bendungan, Oke, oke, oke. tunneling, bagaimana menghitung perilaku-perilaku longsor, Oh, ada perencan bencana juga. perencanaan pondasi, semua yang berkaitan dengan tanah. Semua yang berkaitan dengan Tanah, tanah. istilahnya Oke, ilmu tanah lah. teknik tanahnya, Oke, di bagian geoteknik itu ya, ilmu teknik pertanahan. eee, Kayaknya agak aneh kalau kita bilang kata teknik aneh, teknik pertanahan. tanah, ya, Teknik tanah lah ya. heeh. Oke, oke, oke. Nah, selesai S2-nya? Selesai S2-nya itu 2021 bulan Desember saya ujian, Mhm, tapi wisudanya dua-dua? 2022. Oke, Eee, berarti tahun lalu ya? ya tahun lalu, Berarti masih sangat baru lah ya? ya, Nah, eee, yang saya penasaran itu, apa namanya, apa yang bikin sampai berpikiran untuk kuliah terus? Maksudnya gini, eee, dari SD yang selalu pindah-pindah, terus mhm, kemudian SMP masuk ke, SMA di Raja Ampat, habis itu berangkat ke Bali untuk menyelesaikan S1-nya, karena untuk menunggu pendaftaran di mhm, UGM itu ada spare waktu 1 tahun, tahun, ya, makanya di situ kerja, terus kemudian masuk di UGM untuk lanjut S2, dan selesai wisudanya di 2022, ya, tapi di 2023 ini lulus beasiswa, program doktoral LPDP. eee, Apa yang bikin Kakak Robi berpikir untuk kalau mau dibilang kuliah terus, sekolah terus begitu? ya. Heeh. Oh, saya ralat sedikit, saya lulus LPDP 2022 di tahun yang sama yang saya lulus, Ah, ya, oke. ya, Oke, oke, oke. Setelah wisuda, itu daftar LPDP itu sebelum wisuda atau sebelum wisuda, sebelum wisuda sudah daftar LPDP dan tembus? iya, Oke, 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 jadi, oke. daftar LPDP itu kalau tidak salah Mhm. Februari. Oke, Februari 2022. Saya sudah lulus administrasi dan scholarship itu di bulan April Oke. dan tinggal menunggu wawancara. Jadi Mhm. waktu daftar LPDP itu saya daftar pakai surat keterangan yudisium, Tidak pakai ijazah tidak berarti? pakai ijazah karena ijazah belum keluar, tunggu wisuda. Oh, Oke, ya, itu nah, apa yang berpikiran sampai punya pikiran itu kayak, "Ah, saya mau sekolah terus." Apa itu? eee, sebenarnya saya penasaran saja sih Pena sama penasaran? penasaran Oke. sama ilmu teknik sipil di geoteknik ini Heeh, heeh. ujungnya di mana. Oke. Hanya Ya, sekedar penasaran ujungnya di mana. ya, Dan kenapa sampai berpikiran untuk mendaftar LPDP? eee saya kilas balik sedikit. Oke. Waktu itu saya dapat informasi itu hari Selasa, Senin. Senin waktu itu seingat saya tahun lalu di Mhm. bulan Februari. Hari Senin di bulan Februari, Oh, oke. no, 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 dia Januari? bulan enggak, bulan Maret, Maret akhir. Maret akhir. 1 minggu sebelum penutupan pendaftaran Ah, administrasinya LPDP, oke. saya dapat informasi dari Heeh, teman. mhm, Katanya ada sosialisasi beasiswa, tapi saya mhm. belum tahu itu LPDP. Oke. Sosialisasi beasiswa di Oke, oke, Sorong oke. sini. Heeh. Nah, itu di kampus UKIP waktu itu. Kampus UKIP yang di Di Malanu Malunu, ya. Malanu, oke, oke, Ya. oke. Nah, Datanglah ke sana. 1 minggu itu datanglah saya ke sana. Itu Oke. hari Senin kami ikut. Hari Senin ikut, Hari Senin ikut, itu Minggu sudah tutup pendaftaran administrasinya. berarti cuman 1 minggu? 1 minggu. Oke. Di situ, eee, saya waktu itu sebenarnya belum ada keinginan apply. Mhm, belum Karena belum ada keinginan untuk mendaftar? Karena spare waktunya terlalu Mepet? dekat, seminggu Cuma saja, seminggu eee, persiapan? dan Oke. dan masih ada tahap 2 1 tahun kan 2 kali, Oh, ya, ya, LPDP. ya, ya, ya. Jadi tahap LPDP itu programnya penerimaan itu
1 tahun 2 kali. Ya, 1 tahun 2 Nah, kali. jadi ini yang diikuti yang pertama ini tuh gelombang Ya, pertama. jadi mereka buat sosialisasi di Mhm. waktu 1 minggu sebelum penutupan tahap 1 Un supaya tujuannya untuk tahap 2 itu banyak pendaftar. oh, oke Nah, oke oke. waktu dikasih tahu, persyaratannya saya lihat, Mhm, wah, eee, bisa? semuanya saya sudah punya ini, persyaratannya. Oh, ya 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 Eee, ya ya ya. yang kurang waktu itu tuh hanya proposal disertasi, Oke, itu proposal salah satu syarat untuk apply S3? S3 ya S3. Mhm, nah terus? Nah, saya lihat, oh, saya pernah kan, berpikir untuk buat satu kajian Oke. waktu S2 dulu. Hanya saja dosen saya ingatkan waktu itu dia bilang, ini begini bahasanya, "Mas, ini terlalu luas, O kecuali oke. kamu mau ngambil S3 baru buat kayak begini." Nah, Ah, waktu itu. jadi rencananya judul itu mau diajukan untuk tesis dulu? Ya, dulu. Hanya saja dia bilang terlalu luas cakupannya, Oke, nanti sulit, kecuali kamu mau sulit. ambil S3. Itu tahun Oke. 2020 dia ngomong seperti itu, dia bilang, Oke, jadi ide itu masih tersimpan? tersimpan. Ada kesempatan untuk mendaftar apa namanya, beasiswa Ya, dan S2-nya sudah selesai, makanya ide itu muncul terus kemudian dijadikan persyaratan untuk beasiswa LPDP ini? LPDP ini, benar. Jadi saya selesaikan itu, eee, saya buat dari setelah pulang dari sana, Mhm, dari sosialisasi hari Senin, heeh, kalau tidak salah saya ingat itu Selasa, Rabu, Kamis saya kerjain, mhm, eee, Kamis malamnya saya kirim ke dosen saya dulu pembimbing, saya nanyakan, oke, "Pak, ini konsultasi dulu ke konsultasi." dosen UGM, Ya, setelah oke, itu dia bilang, "Bisa nih, Mas." Setelah dia konfirmasi bisa, heeh, Jumatnya saya apply? rapikan lagi dulu, Oh, rapikan lagi, oke, rapikan, setelah itu mengurus persyaratan yang lain-lain. mhm, Nah, Sabtunya baru saya apply apply. dalam waktu 1 minggu? Ya, minggunya itu sudah tutup, Oke, waktu terakhir untuk pendaftaran? pendaftaran LPDP. Oke oke oke. Nah, eee, kan informasi yang beredar di luar sana itu kalau ini tentang LPDP, Mhm. itu kan agak sulit untuk masuk di situ. Nah, ini dia. Sebenarnya, yang saya lihat dari Heeh. pemerintah pusat ini, mereka, diskriminasi tapi dalam hal positif. Jadi Oh, oke, I di see. bawah di bawah afirmasi itu mereka buat lagi ada putra-putri Papua. Mhm mhm Di mhm. situ, eee, mereka hilangkan persyaratan IPK, Oke, eee, jadi dan persyaratan, bahasa. mmm, Nah, sabar sabar sabar. Di LPDP itu yang dimaksud tadi berarti skema skema penerimaannya? ya, benar. Oke. Nah, karena sebelumnya saya memang sudah pernah baca terkait Mhm. LPDP ini, yang saya lihat itu, memang ada 3 skema. Yang pertama itu untuk umum, terus kemudian ada istilahnya skema afirmasi, Afirmasi dan ada skema untuk putra-putri Papua, Papua. ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai, apa tadi, diskriminasi Masih yang positif. ya, benar, dari Ka pemerintah pusat ya. oke oke oke. Nah, terus kemudian? Ya, jadi saya lihat, oh, tidak ada persyaratan bahasa. Ini lebih Ah. mudah berarti. Karena, saya ini sudah tahu LPDP sebenarnya, eee, dari tahun 2021 pertengahan. Heeh. Hanya saja persyaratannya waktu itu, wah, luar biasa susah. Oh, berarti di tahun 2021 ini sudah pernah Hanya lihat tahu sekilas, tahu ya, tahu tentang informasi ini, benar. tapi, apa namanya, persyaratan untuk waktu itu masih susah? Masih susah. Even, persyaratan untuk daerah afirmasi, Oke, itu masih memerlukan TOEFL. Ya, background saya kan teknik teknik sipil. sipil, Jadi ya namanya bahasa itu ya ya kaki samalah. kepala lah Iya kalau iya mau iya. istilah kasar ya, Iya 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 iya. sulit. Nah, berarti untuk sekarang itu ada skema untuk putra-putri Papua. Ya, Nah, ini yang mungkin kita sedikit bahas, bahwa skema ini tuh, apa namanya, persyaratannya itu kalau mau dibilang agak sedikit di bawah gitu ya, ya, beberapa persyaratannya itu misal kayak bahasa itu tidak perlu.
Tidak perlu, IPK juga Tidak tidak perlu? ada ketentuan batas minimumnya berapa. Terus Jadi kemudian milih kampusnya? milih kampusnya bebas, mau di luar apa di dalam negeri bisa. Oke. Nah, sabar. Kita runut satu-satu. Untuk persyaratan LPDP khusus putra-putri Papua ini apa saja? Satu, Eee, untuk jenjang S3 ya? ya sebenarnya yang paling intinya itu hanya yang untuk S3 itu proposal Disertasi, disertasi, yang sisanya itu, seperti administrasi. administrasi KTP, Oke, dan persyaratan administrasi lain ya. administrasi, surat rekomendasi dari akademisi, Oke, 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 oke. Dan untuk persyaratan bahasanya itu tidak ada? tidak ada, heeh, Waduh. Tapi ini khusus untuk putra-putri putra-putri Papua. Papua, ya. Nah, definisi putra-putri Papua di sini itu berarti yang punya marga asli Papua. Ya, marga asli Papua. Oke, oke, oke. Berarti ini buat teman-teman di luar sana, adik-adik, kakak-kakak dorang yang punya keinginan untuk lanjut eh, kuliah, entah mau di dalam negeri atau di luar negeri, silahkan dicek di halaman website LPDP ya. Ya, di Di situ LPDP. informasinya lengkap itu. Jelas, tidak Oke, ada ya, oke, oke, oke. nomor Nah, jelas. eh kalau mau dibahas, sebenarnya yang membuat Kakak Robi tembus itu di bagian apanya? Maksudnya kan kalau mau dibilang ini persiapan hanya sekitar 1 minggu, tapi maksudnya kalau mau dibilang kayak tanpa hambatan lah, Iya, bisa lurus begitu loh. ya kalau menurut, pandangan saya, Mhm. LPDP itu kuncinya ada di interview, tes wawancaranya. Oke. Ya, yang administratif sama scholastic itu ya saya rasa kalau kita tekun, Itu bisa lah. kita detail untuk Mhm, mhm, administrasi mhm. itu lancar-lancar saja. Apalagi untuk Oke. scholastic, ya saya rasa belajar 2 3 minggu scholastic itu tes TPA-nya Oh, untuk potensi akademik. akademik, ya Oke, ada tes potensi ada, akademik. Jadi setelah melengkapi administrasi, mengupload ke sistem, ya itu nanti ada tes potensi akademik. akademik, Setelah itu baru masuk ke interview atau ya wawancara. tes substantif namanya, ya Oh, tes substantif. terakhir ya. Tes terakhir itu Tes yang terakhir. menentukan tembus atau tidak. Iya, dan satu lagi yang keringanan yang diberikan LPDP buat putra-putri Papua itu Mhm. untuk skor, tes skolastik itu paling rendah, menurut Ah, sangat rendah. Saya kurang paham berapa, tapi yang seingat saya untuk jalur reguler itu 150 mhm, poinnya, untuk afirmasi itu 100, mhm. untuk putra-putri Papua Di itu bawah di itu. bawah itu. Pokoknya rendah dia. Oke, oke, oke. Nah, berarti dinyatakan lulus itu di tahun lalu berarti? Ya, dinyatakan lulus tahun lalu itu ya di tahun lalu di bulan Juli. Di bulan Juli. Juli tanggal 4 waktu Oke. itu saya ingat. Nah, ini kita bicara soal prosesnya nih. Mmm, Setelah proses daftar, terus kemudian mengikuti tes ya potensi akademik yang tadi, ya. terus kemudian wawancara. Nah, setelah dinyatakan lolos, proses selanjutnya yang dilakukan apa? Jadi yang seperti saya bilang tadi yang, Mhm. kita kan masuk tidak pakai persyaratan bahasa. Oke. Jadi, dari pihak LPDP menyediakan ada namanya pengayaan bahasa untuk kami Oh. yang belum bisa memenuhi persyaratan Untuk apply bahasa. ke luar negeri itu ya. Dalam Dalam negeri, negeri. walau dalam negeri ataupun luar negeri, semua difasilitasi sama LPDP, Oh, ya. jadi kemampuan bahasa itu ditiadakan, persyaratan untuk itu, tapi setelah dinyatakan lolos, Mhm, dia ada proses untuk pengayaan bahasa bahasa, bagi yang tembus. iya benar. Jadi, Oke, itu berapa lama? tahap pertama itu 6 bulan, jika 6 bulan. Oke. Jika skornya belum Memenuhi? belum reach yang diminta sama kampus, Oke. extend lagi 3 bulan, Ditambah lagi 3 3 bulan. bulan. Oke, karena kan ya kalau kita lihat untuk, masuk kuliah program doktor itu memang persyaratan bahasa,
mau dalam negeri, dalam negeri ataupun luar luar negeri, negeri, ya. tetap persyaratan bahasa itu ada. Ya. Oke, jadi setelah dinyatakan lolos, beasiswa program doktor, langsung berangkat itu berarti Ya. untuk pengayaan bahasa Ya, benar. selama 6 bulan di. Kebetulan saya dapat di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, Ya. selama 6 bulan di sana? Selama 6 bulan. Nah, selama pengayaan bahasa 6 bulan ini, hasil akhirnya itu tembus berarti? Uh, saya kemarin skornya itu nyampe di beberapa, hanya speakingnya yang belum Oh, sampai. oke, Jadi oke. saya masuk nama yang dikategorikan untuk direkomendasikan dari UPI untuk extend 3 bulan untuk meningkatkan speakingnya. Oh, iya, masih ada. Ya, Nah, terus? speakingnya. Jadi setelah 6 bulan kan kami start itu dari bulan Oktober 2022, finishnya April 2023 kemarin. Nah, ini kita mulai lagi extend nanti Juli sampai Oktober. Oh, masih ada lagi Ya, pengayaan bahasanya untuk lagi. meningkatkan speakingnya tadi. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini, jadi rencananya ini kapan berangkat? Target saya itu Heeh. Februari 2024. Februari Ya, untuk setelah menyelesaikan extend atau pengayaan bahasa untuk yang keduanya. untuk yang kedua Oke, kalinya 3 oke. bulan, ya. Berarti Februari ya? Ya, intake kampusnya juga Februari. Oke, apa penerimaannya itu di Februari itu? Ya, jadi perbedaan dari US sama kampus di Australia itu, kalau kampus di Australia untuk program doktor itu tiap bulan Oke, bisa apply tiap bulan, tidak ada bulan kapan. Tapi kalau di US? di US itu intake-nya ada bulan Februari dan bulan September. Jadi nanti ikutnya di Februari 2024 ini. Benar. Oke. Nah, mungkin ini Kakak Robert, tips untuk adik-adik atau kakak-kakak dorang yang punya keinginan untuk lanjut kuliah lewat beasiswa. Kira-kira tipsnya apa ini? Tipsnya itu pertama, cari informasi sebanyak mungkin ya. Cari informasi sebanyak mungkin. Saya rasa itu hal yang mudah karena di mana saja bisa kita akses sekarang. Iya, betul. Terus ya tekun kalau memang tekun. diperkuat niatnya. Niat. Ya, Oke, itu niat. Soalnya apa-apa tidak akan jalan kalau tidak ada niatnya. Oke, berarti cari informasi sebanyak-banyaknya, terus kemudian niat. Terus kemudian tekun. Ya. Terus apa lagi ini kira-kira nih? Kalau persyaratan administrasinya itu kan butuh ketelitian yang luar biasa itu ya. Harus detail ya. Tuh, baca sesuatu yang diberikan. Soalnya kalau yang saya lihat itu LPDP itu syarat yang ada di websitenya itu jelas. Jelas. Jadi hanya kita baca saja. Oke, berarti memang butuh ketelitian yang bagus ya, yang harus fokus untuk lulus administrasi itu. Oke. Nah, setelah itu ini kan ada beberapa tahap. Yang pertama kan tadi ada administrasi. Ya. Terus kemudian ada skolastik itu sama wawancara. Oke. Nah, untuk persiapan skolastik sendiri tipsnya kira-kira? Kalau skolastik sendiri saran saya banyak belajar. Soalnya untuk scholarship itu yang bisa membantu itu hanya diri kita sendiri. Untuk tes potensi akademik ini. Jangan pakai sistem kebut semalam. Besok mau ujian, malamnya baru. Iya, betul. Harus prepare ya. Dari beberapa hari sebelumnya. Cari sumber-sumber, pelajari. Saya rasa banyak itu sumber untuk TPA. Banyak. Mana saja. Mau buku online atau di banyak toko buku itu ada. Oke. Kalau untuk persiapan wawancara? Wawancara sih itu tes yang paling krusial menurut saya di tes LPDP. Karena segalanya tergantung pada tes itu. Di wawancara ini? Oke. Kalau saran saya itu be yourself saja, kayak
jadi diri sendiri saja ketika Oke, diwawancara. jadi diri sendiri, tidak perlu Ya, melebih-lebihkan. itu melebih-lebihkan itu yang kadang mempersulit diri kita sendiri nanti. Oke, iya 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 Soalnya iya. begini, tidak mungkin mereka naruh orang yang Mhm mhm biasa-biasa mhm saja untuk mhm. mewawancarai kita. Iya 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 Orang-orang itu iya tuh iya saya iya. rasa Sudah berkompeten di bidang sangat itu. kompeten. Oke, jadi Jadi dia bisa tahulah apa tahu yang kita sampaikan ketika wawancara itu. Jadi harus dia itu bisa tahu kita bohong atau oke, kita iya 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 iya. jujur, karena ya itu namanya saja orang psikologi ya. Ya, berarti, jadi diri sendiri dan apa adanya begitu saja, Benar, jujur jujur saja. saja apa-apa. Oke. Terus saran saya jika baru mau mendaftar, Mhm. eee, mulai dari sekarang itu cari pengalaman di bidang sosial, dalam artian Ah, ya, iya 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 iya, kayak volunteer gitu-gitu volunteer itu ya? ya, karena saya rasa mereka itu nggak perlu orang pintar, mereka cari orang yang mau balik Ah, membangun Indonesia. oke oke. Berarti, Mmm, kegiatan sosial volunteer yang diadakan ya lembaga-lembaga luar negeri contoh misalnya. contohnya saya contoh dari saya dulu kan waktu S2 itu saya jadi pernah ikut volunteer mengajar bahasa Inggris di SD-SD di lingkup provinsi Ah, Jogja waktu itu oke. Iya pengajarnya. iya 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 Seperti iya. itu contoh kecilnya. Heeh heeh. Terus kemudian kira-kira tips Mmm, lagi selanjutnya? untuk wawancara sih, ya itu saya sih kuncinya Sudah intinya jadi jadi diri sendiri. oke oke oke. Soalnya mau, eee, itu saja kuncinya. Soalnya tiap personalnya orang-orang itu Beda-beda, beda-beda, iya kita betul. nggak tahu apa Iya yang iya ini. iya iya Intinya iya. kuncinya itu saja, jadi diri sendiri, jangan melebih-lebihkan. A, Oke. B, B itu aja. Oke oke oke. Ya, Nah, kira-kira nanti setelah okelah kita, Kakak Robert lanjut pengayaan bahasa untuk yang kedua selama 3 bulan, terus kemudian, meng-apply atau sudah diterima tadi di mmm, kampus Colorado School School of of Mining, Mines, ya, oke. eh 4 tahun kemudian mhm, kita kita, bicara setelah selesainya ini ya, dan kembali ke Papua pastinya, ya. kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau saya berangan-angan, tentunya perbaiki SDM di tanah kelahiran saya ini, Oke. Melalui? melalui, mengajar di universitas yang ada di Papua. Berarti rencananya setelah, balik itu menjadi dosen Ya, berarti? mau jadi dosen rencananya Dengan gitu. tujuan untuk apa namanya, mengembangkan, sumber daya manusia Manusia yang yang ada ada di di Papua, Papua, ya. khususnya di Papua Barat Daya atau di Kota Ya, Sorong Sorong, inilah ya. ya. Oke oke oke, apa harapan nanti ke depannya ketika Kakak Robi sudah kembali dan kemudian, melihat, perkembangan SDM-nya yang menjadi perhatian di situ tuh apa gitu? Maksudnya kenapa bisa sampai, punya perhatian lebih di bidang itu gitu? Ya, karena ya mau dilihat saja di sini banyak sekali under qualify. Dalam artian, Oke. mau cari sarjana saja tidak usah bicara yang jauh. Di Ah, daerah sekitar saya tinggal saja itu, heeh, hanya beberapa saja yang yang kuliah gitu? kuliah. Oke. Ada yang kebanyakan itu bukan karena biaya, tapi karena mindset. Dalam artian Ah, ya, mereka itu, dari orang tuanya bahasa kasarnya itu, "Ngapain kuliah? ah, Kerja saja. Kuliah itu oke hanya oke 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 oke. habis-habiskan uang, belum tentu juga Iya 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 besok iya. dapat kerja." Oke. Jadi untuk mengubah mindset itu ya Ya, tentunya ya. Oke mmm, oke oke. Nah, kira-kira kalau dari tadi kita ngobrol ini ada hal yang cukup menarik yang saya lihat, kayaknya ada potensi untuk menjadi, pemimpin di masa depan ini. Iya, amin 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 ya. amin amin. Kira-kira ada ketertarikan tidak untuk masuk ke dunia politik ini? Ya kalau mau dibilang Heeh, pasti ada, pasti ada. dinamik sih, dinamik dalam artian, Nah, eee, ya kita nggak bisa tahu ke depannya seperti apa kan, dan oke. pandangan saya itu, eee,
khususnya di Indonesia, Heeh, bukan hanya Papua, heeh. nadi merubah segala sesuatu Iya yang iya iya ada iya. mulai dari peraturan daerah dan lain-lain Iya yang iya 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 iya. mau perbaiki daerah lah, itu Heeh. nadinya ada di politik. Jadi, Oke. cara rubah sesuatu kan kita harus dari dalam ya. Oke, jadi ketika nanti, sudah terjun misalnya ngajar di satu kampus untuk memperbaiki SDM, Mhm, ketika itu dirasa masih belum, belum memberikan pengaruh yang signifikan, ya maka akan berusaha di bidang lain lagi, ya, contohnya benar. masuk ke dunia Ya, politik. soalnya, saya lihat-lihat ini Indonesia itu banyak sekali orang pintar, tapi mereka mereka Ah, lebih pilih diam dan, iya ya iya iya istilahnya iya. takut bersuara. Oke 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 oke. Berarti ada lah ya Ada, ketertarikannya. Mungkin terakhir Kak, untuk kasih motivasi buat adik-adik atau teman-teman atau kakak-kakak dong yang di luar sana yang juga pengen, istilahnya pengen melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, tapi ya yang tadi itu, mindset-nya belum mhm, belum sampai ke sana, terus kemudian belum melihat kesempatan iya, itu mungkin dari Kakak Robert. pokoknya saran saya tuh, kalau mau, menggapai hal besar tuh mulai dari langkah kecil. Jadi, Oke, iya iya iya. mulailah dari Iya langkah iya kecil, iya 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 jangan iya. takut melangkah, Jangan takut melangkah ya, ya mulai saja dari step-step kecil, kecil. eee, Karena tidak mungkin kita tahu, tidak mungkin kita dapat langkah-langkah yang besar kalau kita tidak mulai dari sebuah yang langkah kecil yang atau kecil ya. istilahnya kita tidak tahu apa yang di depan kalau kita nggak jalan ya. Mungkin selain itu kira-kira Ah, saya pernah dikasih pesan sama profesor saya namanya iya iya. Prof. Faisal Fatani itu dia bilang, eee, ini yang jadi pegangan buat saya sampai sekarang ya, Iya dia iya iya bilang, iya. eee, "Keilmuan itu boleh Heeh. salah, Oke. tapi tidak boleh bohong." Ah, Ah, dia selalu bilang seperti itu. oke. Jadi, apapun yang kamu lakukan itu selama kamu merasa itu nggak bohong, jalan saja. Jalan Karena saja. boleh salah, tidak boleh bohong, itu Oke saja. oke oke. Terus, mungkin ke depannya harapan untuk, perkembangan SDM Ya kalau harapan saya sih, nanti 20 tahun ke depan ini, iya, 20 tahun dari sekarang, heeh, eee, orang-orang, istilahnya perusahaan-perusahaan atau orang yang mau mencari pekerja-pekerja di daerah Papua, mhm. itu sudah sulit cari S1. Ah, Karena maksudnya? yang ada di sini tuh S2 sama S3 semua, gitu. Ah, oke. Nah, Jadi heeh, kualifikasinya sudah di atas rata-rata. overqualifikasi Oke ya, oke oke karena oke oke. ya, Itu keren sih, maksudnya teman-teman untuk episode kali ini, semoga bisa membuka wawasan, terus mhm, kemudian membuka pola pikir, eee, kesempatan itu ada, maksudnya peluangnya itu ada pokoknya gitu. jangan minder, maju saja, mau mau latar belakangmu apa saja, saya rasa pendidikan itu semua sama saja, mau dimanapun kamu sekolah, ya yang dilihat itu personalmu personalmu, Value dari dari dirimu diri itu, sendiri. Iya 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 ijazah iya. itu cuma kertas, ya, Oke, jadi jadi buatlah nilaimu bervalue atau bervalue. berharga gitu, Ya jangan tidak perlu minder. ya, Karena ya kalau mau dibilang contohnya dari Kakak Robert lah, mhm, maksudnya dari, apa namanya, dulu kita selalu beranggapan bahwa cuman orang-orang yang di luar sana atau misalnya orang-orang yang di, Jawa atau di ya mana misalnya yang merasa bahwa mereka itu bisa lebih maju dibanding kita dan hari ini, yang saya pribadi lihat dari Kakak Robi bisa membuktikan itu ya, bahwa kita juga nih bisa gitu loh. bisa bisa. Buktinya ya, buktinya mau di apa, buktinya itu saya, Mhm. bisa sampai di titik ini. Iya Maksudnya, iya 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 eee iya iya iya. segalanya tuh kalau mau dikatakan disediakan sama pemerintah, tinggal Mhm. kita pintar-pintar saja memilah, Memilah, mau cari atau mau tidak. atau tidak. Iya 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 Nah, iya 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 iya. Baik, mungkin
motivasi terakhir kata-kata dari Kakak Robi. Kehabisan kata-kata saya, tapi Ah, ya kalau saya mau pesan tuh jangan takut mencoba, jangan takut mencoba. jangan Ya, kalah ya. sebelum perang. Ya, 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 ya. Karena keberuntungan itu pasti ada. Pasti ada, seperti yang tadi Ah, kamu bilang, ah, ah. keberuntungan itu bisa diciptakan. Keberuntungan itu bisa Bisa diciptakan. diciptakan. Karena keberuntungan itu kalau dari yang pernah saya dengar, bertemunya antara kesempatan dan Dengan kesiapan kesiapan, atau kompetensi, kompetensi. kompetensimu. Ya, Ya, kan ya, ya, kayak ya. contohnya saya, kan Mm-mm. banyak orang bilang, kamu tuh hanya beruntung, masa ikut seminarnya hari Senin, Ya, ya, penutupannya ya. hari Minggu, Ah, hanya persiapan seminggu saja proposal disertasimu, mm-mm. tapi bisa diterima. Mereka tidak tahu proses yang ada di belakang Mereka persiapan tidak itu tuh. tahu kalau itu bukan beruntung, tapi Karena memang sudah. kesempatan sama kompetensi saya di situ. Iya, Kan iya, waktu iya, tes iya, iya, itu iya, iya, iya. kita juga ditanya ini mau dibawa kemana, arahnya Iya, iya, iya. disertasimu dan sebagainya. Dan saya Iya, rasa iya. orang yang tes saya waktu itu ya bisa dibilang nggak mungkin kan orang dari Iya. kementerian itu naruh orang yang biasa-biasa saja. Iya, Ya. betul, 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 betul. Berarti sudah terbukti kualifikasinya lah Ya, kalau mau dibilang kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman di luar sana semoga bisa mengambil pelajaran dari episode kali ini. Terus kemudian semoga pemikirannya terbuka untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. jangan takut salah juga. Jangan takut salah Jangan takut juga. salah, ya. Oke. Baik, teman-teman, tidak ada lagi Kakak Robi yang mau disampaikan, cukup? Saya cukup. Cukup ya. Nanti kalau mau konsultasi bisa. Oh iya betul. Buat teman-teman misalnya yang ingin mencoba untuk apply beasiswa khususnya di LPDP bisa menghubungi Kak Robi melalui Instagram. Ya, saya bantu semaksimal mungkin kalau untuk LPDP. Kurang apa lagi? Silakan teman-teman yang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Nanti nama Instagram Kakak Robi kita cantumkan di deskripsi ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Robi sudah datang di studio kecil kami ini. Semoga tahun depan sudah berangkat Amin. ke kampus yang dituju. Amin. Ya. Semoga kegiatannya nanti diperlancar semuanya. Terus kemudian kembali ke sini dengan prestasi yang luar biasa. Amin. Ya. Amin ya. Ya. Baik, buat teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau berkenan datang ke Tong punya studio ini untuk bahas hal-hal yang positif, silahkan kontak yang ada di deskripsi di bawah ini. Baik, sahabat positif, jangan lupa untuk follow seluruh sosial media yang dimiliki oleh Teropong News. Dan juga jangan lupa untuk like and share dan subscribe channel YouTube Teropong News. Saya Fadli Hasa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.